Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya, sahabat-sahabat pembina pramuka dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana kita mengajar di pramuka, maksudnya itu di induknya masing-masing ya, di pangkalannya masing-masing, maksud saya ya. Di channel kali ini saya akan berbagi bagaimana kita mengajar pramuka sesuai dengan standarnya gitu. Ini pengalaman aja. Ini bagi yang beragama Islam, itu misalnya kita mau ngajar di pramuka siaga ya. Nah, siaga ini kan terbagi jadi ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Di siaga mula ini kan ada targetan ya. Misalnya di buku SKU itu kan ada poin-poinnya. Misalnya poin A, 1A itu kalau agama Islam misalnya dapat menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Nah, inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak, adik-adik kita di pangkalannya masing-masing ya. Jadi kita inilah jadi acuan kita untuk mengajarkan pramuka kepada adik-adik kita. Ini berbagi pengalaman saja ya. Misalnya yang selanjutnya dapat mengucapkan syahadat dan menyebutkan artinya. Nah, gitu ya. Buat kakak-kakak yang mungkin masih bingung bagaimana sih cara mengajar pramuka, bingung cara ngajarnya kan. Nah, kalau kehabisan materi gitu kan. Nah, itu pernah saya alamin ya kakak-kakak, bingung. Lagi di awal-awal saya jadi pembina pramuka, saya tuh bingung, waduh, besok materi apa ya gitu. Terus besok mau ngapain ya anak-anak ini ya gitu. Jadi sampai sempet bingung ya kakak-kakak. Jadi alhamdulillah ya, di sini lama sesuai jam terbang lah bahasanya ya kak ya. Biar enak kita ngobrol, saya sapa kakak-kakak ya yang ada di pangkalannya masing-masing. Itu berlaku juga kepada penggalang, penegak, dan pandega ya. Itu kan ada indikatornya ya. Indikatornya itu kan siaga mula, itu kalau orang agama Islam dia dapat yang menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu yang kita ajarkan kepada adik-adik kita. Terus kalau agama Katolik misalnya, nah ini kalau di Katolik itu dapat membuat tanda salib gitu. Nah, itu yang diajarkan, ditanamkan kepada adik-adik kita gitu. Nah, ini kan kita di pramuka ini nggak Islam saja yang memang sudah terjun di pramuka. Ini wadah yang sangat baik untuk bahasanya itu toleransi ya. Nah, dalam beragama ada juga di sini. Sangat baik kalau kita ajarkan ya. Kalau di agama misalnya di agama Protestan dapat menghafal Yohanes surah 3 ayat 16 dan berdoa sederhana. Nah, ini yang diajarkan. Misalnya juga di agama Protestan ini dapat mengasihi keluarganya. Nah, ini materi-materi ini bisa dicari di YouTube, bisa dicari di Google. Nah, kita berikan kepada adik-adik kita. Misalnya agama Hindu. Agama Hindu ini dapat menunjukkan sikap anjali serta dapat mengucapkan salam panganjali. Nah, itu yang diajarkan kepada adik-adiknya gitu ya, yang khusus agama Hindu. Dan seterusnya sampai ini ada agama Buddha juga, ini yang bisa diajarkan kepada adik-adik agama Buddha dapat mengucapkan salam Buddhis, dapat bersikap anjali. Bisa dicari di Google, nanti baru kita kembangkan dengan wawasan-wawasan yang ada pada diri kita, ataupun referensi-referensi yang kita dapatkan di pangkalan ataupun pelatihan-pelatihan yang pernah kita ikuti ya.
Nah itulah ya, ini yang bisa saya bagikan pengalaman dalam mengajar pramuka. Jadi insya Allah nggak kehabisan materi ya, sampai bingung, aduh habis ini ngapain ya, besok ngapain ya gitu ya. Ya selain itu juga ya, kita juga biar ada inovasi sebelum menyampaikan materi ya, kita adakan sebuah permainan gitu ya. Jangan nyatet nanti bosen anak-anak. Kita keluar aja, kita keluar kelas, kecuali ada hal-hal mendesak, hujan turun deras nggak bisa keluar ya, kita ya mau nggak mau kita di kelas ya. Gitu ya kakak-kakak, itu materi pengalaman yang mau saya bagikan hari ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengisi materi yang ada di pangkalan dan perindukan masing-masing. Itu kalau siaga. Masih kalau di Penggalang ya sama. Di Penggalang materinya sama aja. Nanti kita tinggal disesuaikan dengan SKU ya. Kita kembangkan SKU itu kan nanti diujikan kan. Nah sebelum diujikan kita kasih materinya dulu. Selalu misalnya nih, kalau di materi SKU penegak, penggalang, mandega misalnya ya, sesuaikan dengan indikator di SKU-nya masing-masing ya. Di sini udah jelas ini ya. Tinggal kita kembangkan ya. Agama Islam misalnya dapat menghafal sedikitnya 3 doa harian. Nah ini yang kita ajarkan, doa sedikitnya doa harian itu apa aja. Misalnya doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur ya. Kalau agama Kristen misalnya dapat mengasihi keluarganya. Nah ini apa? Ininya dicari bisa juga beberapa referensi buku atau apa. Misalnya ini juga. Ini ada juga di agama Katolik. Di sini tertera Katolik ya. Dapat menerima dan mensyukuri keberadaan dirinya sebagai ciptaan Allah. Di sini Allah, kalau kami nyebutnya Allah ya. Dan memberikan contoh-contohnya. Nah, kita bersyukur apa? Dicari di Google gitu ya. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Ini pengalaman bagaimana kita ngajar di pramuka. Nah, materinya sudah ada di SKU, tinggal kita kembangkan. Nah, kita kembangkan itu kan ya disesuaikan dengan, bisa kita cari di buku ataupun bertanya dengan kakak-kakak senior kita ya. Nah gitu. Untuk selanjutnya buat kakak-kakak pembina di pangkalan masing-masing, yaitu sedikit pengalaman saya dalam mengajar pramuka di lapangan ya. Nah banyak sekali, kalaupun nanti ada inovasi baru ya silakan bisa kasih saran di channel ini, bisa misalnya diskusi boleh, nanti kita inikan ya, kan carikan jawabannya, pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di bawah ya, di komentar ya, insyaallah yang membangun ya. Kita sama-sama membangun negeri ini dengan bijak, kemudian dengan penuh jiwa religius, nasionalis, religius. Berbeda itu pasti, karena perbedaan adalah suatu anugerah dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Berdampingan ya, seperti minyak dan air. Tidak bisa bercampur tapi bisa berdampingan. Itulah negara Indonesia ini memang sangat beragam ya. Budaya, agama, karakter. Inilah nilai jual negara kita ini yang bisa kita banggakan insyaallah ya, karena Indonesia ini sangat unik dan beragam ya. Sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan itu.
alhamdulillahnya sampai saat ini dengan adanya funding father ya, atau para pendahulu pemimpin kita yang sudah merumuskan begitu bagusnya ya, begitu unik. Nah, hadiah terbesar buat negara kita adalah Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman pembina atau kakak-kakak pendamping di pangkalannya masing-masing, itu saja yang bisa saya bagikan materi berkaitan dengan bagaimana mengajar di pangkalan ataupun di tempatnya melatih ya, atau membina di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.